Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Salam jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel, pada hari ini, Selasa tanggal 15 November 2022. Mari kita sejenak mendengarkan kabar baik yang kita ambil dari Injil Lukas 5 ayat 12 sampai 16 yang begini firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menyamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kita berdoa sejenak untuk firman ini. Tuhan, ajar kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami dapat benar-benar taat padamu. Terima kasih Tuhan. Dari dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada sebuah cerita tentang seorang Kristen yang datang pada seorang penginjil pada sebuah acara yang terkenal, dan ia meminta untuk bersaksi pada acara live show-nya. Orang tersebut ingin menyaksikan kepada orang banyak bahwa meskipun ketika ia didoakan penyakitnya tidak sembuh, tetapi justru keluarganya percaya kepada Yesus. Permintaan itu langsung ditolak oleh orang tersebut dengan alasan ia tidak mau menyaksikan kemuliaan Allah karena penyakitnya tidak sembuh ketika dia didoakan. Sebenarnya alasan utama dari penolakan tersebut adalah bahwa si penginjil itu khawatir kehilangan popularitas sebagai penyembuh ilahi. Saudara-saudara, sikap ini berbeda dengan sikap Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang kusta oleh karena belas kasihannya. Melihat penderitaannya, Tuhan Yesus menyuruh orang tersebut untuk segera memperlihatkan dirinya kepada imam dan menjalani proses ritual pentahiran supaya orang tersebut dapat diterima kembali di masyarakat Israel pada waktu itu. Kasih dalam Tuhan Yesus tidak butuh popularitas, dan memang bukan itu tujuan ia melayani. Sebuah teladan bagi kita semua sebagai pelayan Allah, bahwa popularitas yang kemudian diterimanya bisa mengganggu fokus pelayanannya. Itu sebabnya begitu popularitas Tuhan Yesus melonjak, Tuhan Yesus malah mengundurkan diri dan berdoa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah firman ini dan contoh cerita di atas kita renungkan. Apakah kita melayani Tuhan karena belas kasih kepada sesama, atau karena kita ingin dikenal orang banyak sebagai orang baik, orang pintar, atau orang yang berkarunia? Ingatlah, Yesus pernah berkata bahwa orang sedemikian sudah mendapat upahnya. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Jadilah kita seperti Tuhan Yesus, melayani dengan sungguh-sungguh tanpa harus melihat kepopularitan kita,
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.